Saya ingin bercerita tentang seorang perempuan, bukan tentang pahlawan, bukan tentang bintang film, bukan juga tentang artis yang hidupnya gemerlap. Saya ingin bercerita tentang perempuan biasa, perempuan yang lahir di desa kecil di lereng gunung, yang bermimpi tentang kota, tentang cinta, tentang masa depan yang terang. Tapi, seperti kata orang, kadang mimpi indah justru membawa kita ke dalam mimpi buruk yang paling gelap. Namanya Anissa. Dan ini adalah kisahnya. Kisah yang mungkin dekat dengan kita semua. Kisah tentang percaya yang terlalu utuh, tentang cinta pertama yang meninggalkan luka terdalam, dan tentang bagaimana seorang perempuan belajar bahwa jati diri tidak pernah ditemukan di pelukan orang lain, tapi di dalam dirinya sendiri. Mari kita mulai. Anissa lahir dan besar di sebuah desa kecil di lereng Temanggung. Temanggung, daerah dingin, kabut, sawah dan kebun tembakau yang membentang luas. Rumahnya sederhana, dinding papan, lantai semen, atap seng yang berbunyi setiap kali hujan datang. Anissa anak bungsu dari dua bersaudara. Kakaknya, Mbak Yani, sejak muda merantau ke Jakarta, bekerja di pabrik sepatu di Cibitung. Pulang setahun sekali. Kalau rezekinya pas, Bapak Anissa meninggal dunia saat Anissa kelas 1 SMA. Serangan jantung, subuh-subuh masih salat, pas makan pagi tiba-tiba ambruk. Anissa bersama ibunya hanya bisa menangis histeris menunggu ambulan dari kota. Tapi telat, jarak rumah sakit memang terlalu jauh. Sejak saat itu, dunia Anissa dan ibunya berubah. Ibu harus banting tulang sendiri, jualan gorengan setiap sore, kadang nyuci baju tetangga, kadang jadi buruh tani kalau musim panen tiba. Anissa tidak pernah mengeluh, dia justru bangga pada ibunya. Perempuan kecil kurus dengan tangan kasar karena sabun dan tanah, tapi semangatnya tidak pernah pudar. Ibu selalu bilang, "Wisnis, kui urip, ojo ngeluh, ojo nyerah, Gusti Allah masih ngersake." Itu namanya hidup. Jangan mengeluh, jangan menyerah, Tuhan masih menghendaki. Tapi di dalam hati, di malam-malam sepi ketika Anissa tidur di kamar sempitnya, dia sering melamun. Melamun tentang dunia di luar desa, tentang kota dengan lampu-lampu terangnya, tentang kehidupan yang tidak hanya sawah dan jemuran, dan jualan gorengan. Sering, di sore hari, Anissa duduk di beranda rumah sambil memandang jalan berkelok yang menurun ke kota kecamatan. Dia bertanya-tanya, kemana ujung jalan itu? Apa yang ada di balik bukit-bukit sana? Kakaknya pernah bercerita tentang Jakarta. Gedung tinggi, jalan macet, lampu menyala di mana-mana, kota yang tidak pernah tidur. Temannya ada yang pindah ke Semarang, cerita tentang mall, bioskop, dan cowok-cowok modis. Tapi semua itu hanya cerita. Anissa tidak pernah kemana-mana. Uang pas-pasan, sekolah saja kadang ketinggalan bayaran. Lulus SMA, Anissa bingung. Dia tidak punya uang untuk kuliah. Beasiswa sudah dicoba, tapi saingannya banyak. Nilainya biasa saja, tidak juara. Jadi setiap hari dia di rumah. Pagi nyapu, siang bantu ibu jualan, sore duduk di teras, malam tidur sambil melihat langit-langit kamar yang retak-retak. Rasanya seperti menunggu sesuatu yang tidak jelas ujungnya. Suatu siang, saat Anissa lagi malas-malasan menyapu halaman sambil mendengarkan musik dari HP kakak yang lama ditinggal, WA-nya berbunyi. Vivin, teman seangkatannya di SMA dulu. Tidak terlalu dekat, tapi cukup akrab karena sering satu kelompok praktikum. Vivin bilang dia ada rencana mau ke Solo nyari kerja. Dia ngajak Anissa ikut. Anissa membaca pesan itu berkali-kali. Matanya seperti tidak percaya. Solo, kota yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desanya. 2 jam naik bus kalau lancar. Tapi Anissa belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di sana. Dia tahu Solo itu kota yang ramai.
Ada kampus besar, tempat wisata, keraton, pusat perbelanjaan, dan yang paling penting ada banyak peluang kerja. Rasanya seperti ada angin segar yang masuk ke kepalanya. Seperti ada pintu yang tiba-tiba terbuka lebar. Tanpa pikir panjang, dia bilang setuju. Malam itu, Anissa duduk di samping ibunya. Ibu baru saja selesai sholat Isya dan sedang menyisir rambutnya yang mulai banyak uban. Anissa bilang, "Bu, Vivin ngajak aku ke Solo, kerja di sana. Numpang di kontrakan kakaknya dulu. Aku mau ikut, Bu." Ibu diam, lama. Anissa tahu di dalam diam itu ada perang besar yang terjadi di hati seorang ibu. Khawatir, cemas, tapi juga tahu bahwa anaknya butuh bergerak, butuh masa depan. Akhirnya ibu bilang, "Yo wes nis, lek pancen niatmu wes bulat lan kowe wis yakin, boleh wae. Sing ati-ati, ojo lali karo Gusti Allah, ojo lali karo ibu." Ya sudah nis, kalau memang niatmu sudah bulat dan kamu sudah yakin, boleh saja. Hati-hati, jangan lupa sama Tuhan, jangan lupa sama ibu. Anissa menangis malam itu, bukan karena sedih, tapi karena haru. Ibunya melepaskannya pergi dengan penuh kepercayaan. Dan Anissa berjanji dalam hati, dia tidak akan mengecewakan ibu. 2 hari berlalu begitu cepat. Anissa sibuk berkemas. Baju-baju yang itu-itu saja dilipat rapi. Selimut kecil peninggalan bapak dimasukkan ke tas. Uang pas-pasan dari ibu disimpan di dompet yang sudah mulai robek. Ibu juga memberi bekal nasi bungkus dengan lauk tempe orek dan sambal terasi. Kata ibu, buat dimakan di jalan. Busnya lama, perut bisa keroncongan. Pagi-pagi sekitar jam 5, Vivin jemput Anissa di rumah. Wajahnya cerah, penuh semangat. Mereka sungkem ke ibu, mencium tangan yang kasar dan hangat itu, lalu berjalan ke terminal. Bus ekonomi dengan AC seadanya, kursi keras. Berangkat sekitar jam 7 pagi. Selama perjalanan, Anissa banyak melamun. Sawah-sawah hijau berganti menjadi pemukiman padat, lalu bangunan-bangunan semakin banyak, semakin tinggi. Udara yang tadinya dingin menusuk kulit mulai terasa hangat, bahkan sedikit panas. Aroma kebun dan tanah basah berganti dengan aroma asap kendaraan dan debu. Kota benar-benar terasa. Anissa mulai deg-degan, bukan takut, tapi kombinasi antara senang dan gugup. Ini pertama kalinya dia berani mengambil keputusan besar sendirian. Sesampainya di Terminal Solo, kakak Vivin, Mbak Riris, sudah menunggu. Perempuan usia sekitar 30-an, cantik, rapi, dewasa, wajahnya ramah, bicaranya lembut. Mereka naik ojek online ke kontrakan Mbak Riris di daerah pinggiran kota. Sebuah rumah kecil 2 kamar di gang sempit. Temboknya diplester tapi tidak diaci, lantainya semen, atap seng. Tapi ada tanaman di pot-pot bekas cat, rak buku kecil di sudut ruang tamu, dan aroma kopi yang selalu menyambut setiap kali pintu dibuka. Kamar yang disediakan untuk Anissa dan Vivin adalah ruangan kecil dengan dinding biru pudar. Cukup untuk 2 kasur tipis, 1 kipas angin, dan 1 lemari plastik. Kecil, tapi hangat. Dan Anissa merasa di kamar inilah perjalanan hidup barunya akan dimulai. Baru 3 hari di Solo, rezeki berpihak pada mereka. Anissa dan Vivin dapat kerja di tempat fotokopian, bukan pekerjaan mewah, gaji pas-pasan, tapi lumayan daripada nganggur. Pemiliknya, Pak Rizal, orangnya baik, sabar, dan terlihat sederhana. Usia sekitar 40-an. Tokonya letaknya strategis, di pusat kota dekat salah satu universitas besar. Setiap hari selalu ramai dengan mahasiswa yang fotokopi tugas, skripsi, atau sekadar beli alat tulis. Anissa suka suasana toko itu. Bukan karena kerjanya ringan, tapi karena dia suka melihat orang-orang muda dengan semangat kuliah mereka. Mereka ribut, bercanda, kadang mengeluh tentang dosen dan nilai, tapi setidaknya mereka punya arah. Anissa iri,
Mungkin sedikit, tapi dia memilih untuk belajar. Suatu hari nanti, mungkin dia juga bisa kuliah. Awal-awal, mereka masih numpang di kontrakan Mbak Riris, tapi jaraknya lumayan jauh. Setiap hari harus naik angkot. Setelah hitung-hitungan, mereka memutuskan cari kos yang lebih dekat dengan tempat kerja. Dan seminggu kemudian, mereka pindah ke sebuah kos-kosan sederhana di gang belakang kampus. Satu kamar, dua kasur tipis, kipas angin yang bunyinya berisik kalau malam, jendela kecil yang langsung menghadap tembok tetangga. Kamar mandi di luar dipakai bareng 5 anak kos lainnya. Tidak masalah, kata mereka. Sempit tapi dekat kerja. Yang penting tidak sendirian. Hari-hari terasa cepat. Setiap pagi, mereka jalan kaki ke tempat kerja. Sepatu sandal yang sama, baju biasa tapi sopan, lalu duduk berjam-jam di toko yang panas karena mesin fotokopi. Tapi entah kenapa, rasanya senang. Anissa suka ketika pelanggan tersenyum dan bilang terima kasih. Suka ketika bisa membantu seseorang yang butuh fotokopi cepat-cepat. Malam harinya, setelah pulang dan mandi, mereka sering duduk di depan kos. Lantai semen yang dingin, bantal tipis buat alas duduk. Makan jagung rebus dari ibu-ibu keliling atau mie rebus instan yang dibagi berdua. Kadang ngobrolin cowok. Vivin suka menunjuk-nunjuk mahasiswa yang lewat depan kos, bilang ini ganteng, itu keren. Anissa cuma tertawa. Di saat-saat seperti itu, Anissa merasa hidupnya sedang baik-baik saja, mungkin lebih dari cukup, tapi dia tidak tahu bahwa badai sedang menunggunya di tikungan jalan. Cerita benar-benar dimulai suatu siang di tempat fotokopi. Anissa sedang sibuk di balik mesin, Vivin di kasir. Toko sedang sepi karena jam istirahat. Lalu pintu terbuka, masuk seorang cowok. Tinggi, badan tegap, kulit bersih, kemeja flanel merah kotak-kotak, jeans biru, sepatu kets putih, tas ransel besar di punggungnya. Namanya Andra, mahasiswa teknik sipil semester 5, asal Magelang. Dia bilang mau fotokopi tumpukan kertas, satu rangkap, lalu dijilid. Suaranya tenang, sopan, tidak seperti mahasiswa kebanyakan yang kadang gerusa-gerusu. Vivin langsung menyambutnya dengan antusias. Ngobrol tentang kampung halaman, tentang rindu masakan ibu, tentang susahnya cari kos di kota. Anissa memperhatikan dari balik mesin. Bukan karena Andra ganteng, iya dia ganteng, tapi karena ada sesuatu di matanya. Kedamaian, mungkin, atau mungkin Anissa terlalu cepat berasumsi. Setelah itu, Andra mulai sering datang. Semakin sering, awalnya seminggu sekali, lalu 2 kali seminggu, lalu hampir setiap hari. Ada saja alasannya. Kadang minta difotokopi 1 lembar dokumen, kadang bilang mau beli kertas HVS, kadang cuma mampir sambil bawa kopi duduk di kursi tamu. Vivin makin semangat setiap Andra datang. Mulai dandan lebih rapi, lipstik tipis, bedak menyisir rambut berkali-kali. Vivin cerita ke Anissa tentang Andra dengan mata berbinar, dan Anissa mengangguk-angguk saja, pura-pura tidak peduli. Padahal Anissa juga memperhatikan. Dia sadar Andra sering menatapnya, bukan sekadar tatapan biasa. Ada sesuatu di mata Andra ketika berpapasan dengan Anissa. Suatu hari, Andra datang lagi, cuman bawa 2 lembar kertas. Dia langsung menghampiri Anissa, bukan Vivin. Dia bilang, Mbak, boleh minta nomor WA-nya? Anissa kaget, jantungnya berdegup kencang. Dia lihat sekilas ke arah Vivin yang sedang memfotokopi. Pasti dengar. Anissa tahu Vivin dengar, tapi mulutnya menjawab tanpa persetujuan otak. Ya udah, catat aja. Dan Andra pun pergi dengan senyum kemenangan. Malamnya, WA Anissa berbunyi. Andra mengirim pesan. Selamat malam, Mbak cantik. Udah makan? Anissa baca berulang-ulang, deg-degan. Dia jawab seperlunya. Tapi Andra terus bertanya,
Hobi, makanan favorit, lagu kesukaan, kampung halaman, ibu, kenapa merantau? Dan Anissa dengan polosnya menjawab semua. Karena Andra terlihat tulus, karena Andra selalu tahu kata-kata yang tepat, karena Andra membuatnya merasa spesial. Beberapa hari kemudian, Andra ngajak ketemuan di sebuah kafe kecil dekat kos Anissa. Tempat sederhana, murah, cozy, lampu temaram, musik jazz pelan. Dan di sana, di tengah obrolan yang mengalir begitu saja, Andra meraih tangan Anissa. Nis, aku suka kamu. Mau gak jadi pacarku? Anissa diam. Jantungnya seperti mau meledak. Dia belum pernah pacaran. Dia bahkan tidak tahu harus bilang apa. Tapi mulutnya menjawab, iya, boleh. Dan sejak saat itu, Anissa resmi menjadi milik Andra. Malam itu juga, Vivin melihat status WA Anissa. Foto tangan yang sedang berpegangan dengan caption singkat akhirnya. Vivin langsung marah. Dia berteriak di kamar kos menuduh Anissa merebut Andra yang dia suka. Anissa bingung. Dia benar-benar tidak tahu kalau perasaan Vivin sedalam itu. Dia pikir Vivin cuma suka-sukaan biasa, gebetan yang tidak serius. Tapi Vivin tidak mau mendengar penjelasan. Dia mengemas barang-barangnya dengan gerakan cepat dan penuh emosi. Aku balik Temanggung. Malas aku temenan sama cewek kayak kamu. Dan pintu kamar kos dibanting keras. Anissa cuma bisa terdiam, menatap punggung sahabatnya yang pergi. Air matanya jatuh. Dia kehilangan Vivin. Untuk apa? Untuk cinta yang bahkan belum jelas ujungnya. Tapi Anissa terlalu mabuk cinta untuk memikirkan itu. Andra datang, menghiburnya, membuatnya melupakan Vivin. Dia bilang, kamu gak butuh dia, kamu punya aku, dan Anissa percaya. Selewat sebulan menjadi pacar Andra, mereka makin dekat. Setiap akhir pekan, Andra selalu ngajak jalan-jalan. Suatu Sabtu sore, mereka berencana pulang ke Temanggung. Andra bilang mau mampir dulu ke rumah Anissa, mau kenalan sama ibunya. Anissa senang. Dia pikir Andra serius. Mereka berangkat sore hari. Anissa duduk di boncengan, memeluk pinggang Andra erat-erat. Jalanan menuju Temanggung lewat Bandungan. Berkelok, pemandangan hijau, udara dingin. Tapi di tengah jalan, Andra bilang, Nis, kamu kelihatan capek. Matamu kayak ngantuk. Kita mampir sebentar di hotel, istirahat bentar. Anissa ragu, tapi dia capek. Dan dia percaya Andra. Jadi dia bilang, ya udah, sebentar saja. Mereka masuk ke sebuah hotel kecil di pinggir jalan Bandungan. Bukan hotel mewah, kelas melati. Cukup bersih dan adem. Andra menyewa kamar. Anissa masuk, merebahkan diri di tempat tidur. Matanya terpejam, tapi jantungnya berdebar kencang. Ada firasat buruk, tapi dia abaikan. Dia percaya Andra. Tapi Andra tidak seperti yang dia kira. Mulanya hanya usapan di rambut, lalu di pipi, lalu di leher. Anissa bilang, jangan. Tapi Andra tidak berhenti. Dia terus membisikkan kata-kata manis. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku janji gak bakal ninggalin kamu. Tenang aja, kamu aman sama aku. Dan Anissa, yang polos, yang belum pernah pacaran, yang takut kehilangan, yang terlalu percaya pada kata-kata indah, akhirnya menyerah. Dia menyerahkan segalanya di hotel kecil itu. Di kamar dengan dinding kusam dan spray putih tipis. Dia merasa sakit. Bukan cuma fisik, tapi ada sesuatu yang robek di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa didapatkan kembali. Setelah selesai, Andra memeluknya dari belakang. Nis, kamu gak apa-apa? Anissa tidak menjawab. Air matanya mengalir diam-diam, dan itu tidak cukup hanya sekali. Malam itu juga, sekitar jam 2 pagi, Andra terbangun. Dia mengusap lengan Anissa, merangkulnya, lalu semuanya terulang. Kedua kalinya di malam yang sama. Dan Anissa, anehnya, tidak lagi merasa sakit. Tubuhnya mulai merespon. Dia mulai mengikuti, dia mulai nyaman, dia mulai merasa bahwa inilah cinta.
Pagi harinya, mereka sarapan roti dan teh di kamar. Mereka tertawa, mesra, seolah tidak ada yang terjadi. Andra melingkarkan tangannya di pinggang Anissa, mencium keningnya, bilang, "Aku sayang banget sama kamu." Anissa tersenyum, tapi di dalam hati ada suara kecil yang bertanya, "Apa ini benar? Apa ini yang dia mau?" Dia abaikan suara itu. Dia pilih untuk tenggelam. Setelah malam di Bandungan itu, semuanya berubah. Andra makin sering mengajak Anissa ke hotel, bukan cuma akhir pekan, kadang di hari biasa kalau dia tidak ada kuliah. Dan Anissa mulai menantikannya. Dia mabuk cinta atau mabuk sesuatu yang lain yang lebih fisik. Setiap kali bersama Andra di hotel, Anissa merasa dicintai, diinginkan, berharga. Itu palsu. Dia tahu itu palsu. Tapi dia tidak bisa berhenti. Anissa mulai jarang pulang kampung. Terakhir pulang saat lebaran, itu pun hanya 2 hari. Dia bilang ke ibu ada kerjaan mendesak. Padahal dia hanya ingin tidur di pelukan Andra. Ibu kadang nelpon, menanyakan kabar, menanyakan kapan pulang. Anissa berbohong, bilang sibuk, bilang tidak bisa cuti. Dia berbohong pada ibunya, berbohong pada dirinya sendiri, dan dia terlalu tenggelam untuk sadar. Dia makin tergantung pada Andra. Setiap pesannya membuat harinya cerah. Setiap kepergiannya membuatnya cemas. Dia takut Andra bosan, takut Andra pergi, takut Andra menemukan cewek lain. Jadi, dia berusaha menjadi yang terbaik untuk Andra. Dia memenuhi semua keinginan Andra. Dia tidak pernah bilang tidak, karena dia pikir dengan begitu Andra akan bertahan, akan mencintainya selamanya. Anissa terlalu bodoh untuk sadar bahwa cinta yang harus dibeli dengan mengorbankan diri sendiri bukanlah cinta. Setahun berlalu, Andra wisuda. Anissa datang ke acaranya, berdiri di antara kerumunan, memegang kamera HP, siap mengabadikan momen kebanggaannya. Andra tersenyum ke arahnya dari atas panggung. Anissa tersenyum balik. Setelah wisuda, Andra bilang dia akan ke Magelang untuk wawancara kerja. "Doain ya, Nis," katanya sambil memeluk Anissa di parkiran. "Semoga lancar," jawab Anissa. "Kabari aku." "Pasti," kata Andra. Dan itu adalah pelukan terakhir. Hari pertama, Anissa menunggu kabar. Hari kedua, dia mengirim pesan, "Gimana wawancaranya?" WA-nya dibaca, tapi tidak dibalas. Hari ketiga, dia telepon, tidak diangkat. Hari keempat, Andra membalas satu pesan, "Maaf ya Nis, aku sibuk banget." Lalu hilang. Pesan-pesan Anissa tidak dibalas, teleponnya tidak diangkat. Anissa panik. Dia mikir mungkin HP-nya rusak, mungkin sinyal di Magelang jelek, mungkin Andra sedang banyak urusan. Tapi hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan Andra benar-benar menghilang. Anissa coba hubungi dari nomor teman. WA-nya masuk, statusnya bisa dilihat. Artinya dia tidak diblokir sepenuhnya. Tapi pesan Anissa tidak pernah dibaca. Bukan karena Andra tidak lihat, tapi karena Andra sengaja mengabaikan. Dan pada titik itu, Anissa sadar. Sadar dengan realita yang paling menyakitkan. Dia bukan pacar Andra, bukan calon istri Andra. Dia cuma selingan. Cuma tempat Andra melepas penat sebelum Andra benar-benar serius dengan hidupnya. Sekarang Andra sudah lulus, akan memulai karir, akan mencari cewek yang lebih pantas. Cewek yang mungkin masih perawan, cewek dari keluarga baik-baik, cewek yang tidak punya masa lalu kelam seperti Anissa. Air mata Anissa tumpah, tapi bukan air mata sedih. Ini air mata marah, marah pada Andra, tapi lebih marah pada dirinya sendiri. Dia menjadi tidak fokus kerja, sering salah hitung, sering lupa pesanan pelanggan. Pak Rizal, pemilik toko, mulai geleng-geleng kepala. Dia bilang, "Nis, kamu kenapa? Kayak ada yang ganggu pikiran." Anissa bilang, "Maaf Pak, kurang tidur." Tapi itu terjadi berulang kali.
Akhirnya Anissa mengambil keputusan. Dia pamit pulang kampung. Dia beresin barang-barang di kos. Dan sore itu, dia naik motor sendiri menembus kabut lereng Sindoro. Air matanya tidak berhenti menetes selama perjalanan. Dia pulang bukan karena rindu kampung, tapi karena dia tidak tahu harus tinggal di mana lagi. Ibu kaget melihat Anissa pulang tanpa kabar. "Kamu kurusan, Nis," kata ibu sambil memeluknya. "Makan tidak teratur ya." Anissa hanya mengangguk. Dia tidak punya nyali untuk cerita. Setiap pagi dia duduk di teras menatap jalan desa yang sepi. Di tangan, HP selalu ada. Dia periksa setiap 5 menit. Apakah Andra sudah menghubungi? Tidak pernah. Malamnya, dia buka galeri foto, foto-foto mereka berdua, foto-foto selfie di hotel, foto-foto saat wisuda. Dia lihat satu persatu, lalu menangis sampai ketiduran. Besoknya, dia ulang siklus yang sama. Ibu mulai curiga. "Ada cowok ya, Nis?" tanya ibu suatu sore. "Anissa, ibu-ibumu. Ibu tahu kamu sedih. Cerita saja, gak usah dipendam." Anissa hampir menangis, tapi mulutnya terkunci. Dia tidak bisa bilang kalau dia sudah memberikan segalanya pada laki-laki yang bahkan sekarang tidak tahu keberadaannya. Dia tidak bisa bilang kalau dia merasa kotor dan hina. Dia hanya bisa menggeleng. "Gak ada apa-apa, Bu. Aku cuma capek." Beberapa minggu kemudian, datanglah Bu Deyang, adiknya ibu. Bude yang baru buka toko mainan anak-anak di Ambarawa. Dia butuh penjaga toko, tidak full day, gaji lumayan. Ibu setuju Anissa mencoba. Anissa setuju, bukan karena tertarik kerjaannya, tapi karena butuh pelarian, butuh tempat yang jauh dari bayangan Andra. Ambarawa, kota kecil antara Semarang dan Solo. Dingin, sepi, tapi cukup ramai. Anissa tinggal di kos kecil dekat toko. Kamar sempit, dinding putih kusam, kamar mandi di dalam. Jendela menghadap ke gang. Rutinitasnya berulang setiap hari. Bangun pagi, mandi, sarapan mie instan, jalan kaki ke toko. Buka toko jam 8. Bersih-bersih rak, menata ulang mainan, menerima pembeli, mencatat stok. Tutup jam 4 sore. Pulang ke kos, mandi, makan malam sendiri, lalu tidur. Hari-hari berlalu tanpa warna. Tapi setidaknya Anissa tidak lagi menangis setiap malam. Luka itu masih ada, tapi mulai mengeras seperti kapalan di hati. Anissa pikir dia mulai sembuh, tapi dia salah. Suatu siang, Ambarawa sedang cerah. Langit biru tanpa awan, jalanan ramai. Anissa baru saja beli makan siang di warung dekat alun-alun. Dia berjalan kaki pulang ke kos sambil sesekali menikmati angin sore yang sejuk. Lalu dia sampai di lampu merah pertigaan dan dia berhenti. Matanya membeku. Di seberang jalan agak jauh, sebuah motor matic berhenti. Dan di atasnya, Andra, helm hitam kesayangannya, jaket kampusnya, gaya duduknya yang khas. Tak salah lagi, Anissa mengenalinya meski dari jarak puluhan meter. Tapi yang membuat lututnya lemas ada tangan melingkar di pinggang Andra. Seorang cewek manis berjilbab, wajah sumringah, duduk di belakang Andra. Mereka tertawa mesra. Andra memegang lengan cewek itu. Cewek itu menyandarkan kepalanya ke punggung Andra, seolah itu tempat paling aman di dunia. Lalu lampu hijau menyala, motor itu melaju pergi ke arah Magelang. Dan Andra, sepanjang detik-detik itu, tidak pernah melihat Anissa. Matanya hanya untuk cewek di belakangnya. Anissa seperti ditonjok kenyataan, sakitnya langsung menusuk ulu hati. Nyesek di dada, seperti ada yang robek, yang baru saja mulai sembuh, kini disobek kembali dengan kasar. Dunia serasa berputar. Anissa mundur 2 langkah, buru-buru berbalik. Dia jalan cepat tanpa arah. Tidak ingin ada yang melihat wajahnya. Tidak ingin ada yang tahu betapa hancurnya dia di detik itu. Sesampainya di kos, Anissa mengunci pintu. Dia duduk di lantai sambil memeluk lututnya.
dan air mata yang selama ini dia tahan tumpah sejadi-jadinya. Bukan tangis biasa, ini tangis yang keluar dari dalam sumur paling dalam di hatinya. Tangis yang sudah tertahan berbulan-bulan. Bodoh, bodoh banget aku. Kata-kata itu keluar dari mulutnya disela-isakan. Dia teringat semua. Pertemuan pertama di toko fotokopi. Senyum pertama Andra. Kata-kata manis di WA. Cuman pertama di hotel kecil di Bandungan. Pelukan di tengah malam. Bisikan aku sayang kamu yang diulang berkali-kali. Tubuhnya yang dia serahkan bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali. Di hotel yang sama, di kos ketika Andra datang tengah malam, di setiap kesempatan yang Andra punya. Dan Anissa, dengan polosnya, dengan bodohnya, tidak pernah berpikir untuk bertanya, siapa Andra sebenarnya? Rumahnya di mana? Keluarganya siapa? Dia tidak pernah tahu, karena Andra selalu yang datang, Andra yang mengatur segalanya, dan Anissa hanya mengikuti, tenggelam, terperangkap. Kupikir dia akan jadi yang pertama dan terakhir. Kupikir semua yang kita jalani akan berarti. Ternyata aku cuma selingan, cuma tempat dia numpang kesenangan sebelum dia benar-benar serius dengan perempuan lain. Anissa menangis sampai suaranya serak. Dia merasa jijik pada dirinya sendiri, tak berharga, rusak, hancur. Dia memegang perutnya, membayangkan apa yang sudah terjadi di dalam tubuhnya selama ini. Berapa kali Andra tidak menggunakan perlindungan? Berapa kali dia membiarkan semuanya terjadi begitu saja? Dan di malam itu juga, duduk di lantai kamar kos yang dingin dengan dinding putih kusam, Anissa mengambil ponselnya. Dia membuka WA, masuk ke chat dengan Andra. Dia mengetik pesan panjang tentang rasa sakitnya, tentang pengkhianatannya, tentang bagaimana Andra sudah menghancurkannya. Lalu dia membaca ulang pesan itu, dan dia menghapusnya. Apa gunanya? Andra tidak akan peduli. Anissa sadar tidak ada yang bisa dia lakukan selain menerima kenyataan bahwa dia telah menjadi korban dari cinta buta. Dan itu adalah kesalahan terbesarnya. Tepuk tangan dari kejauhan. Sekarang, duduk di sini, di ruangan yang sunyi, Anissa menarik napas panjang. 2 bulan sudah berlalu sejak pertemuan di lampu merah itu. 2 bulan Anissa masih di Ambarawa, masih menjaga toko mainan, masih mencoba melupakan meskipun setiap malam masih suka ke bawah mimpi. Masih suka terbangun tengah malam dengan keringat dingin, dengan nama Andra di bibirnya. Luka itu belum benar-benar kering, mungkin tidak akan pernah benar-benar kering. Tapi Anissa sadar dia tidak bisa terus begini. Dia harus hidup, harus sembuh, harus mencoba lagi. Karena kalau bukan dia yang menolong dirinya sendiri, siapa lagi? Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ibu di rumah menunggu. Ibu yang tidak tahu apa yang terjadi pada anak perempuannya. Ibu yang masih dengan setia menyiapkan gorengan setiap sore, yang masih mendoakan anaknya setiap habis sholat. Anissa tidak bisa terus-terusan berbohong pada ibu, tapi dia juga belum punya keberanian untuk jujur. Jadi, dia memilih untuk berjalan perlahan. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Anissa tidak tahu bagaimana kelanjutan ceritanya. Apakah dia akan bertemu dengan Bagus, laki-laki sederhana yang bekerja di pabrik itu? Apakah dia akan menikah muda karena hamil di luar nikah? Apakah pernikahannya akan berakhir dengan kebahagiaan atau justru jadi penjara baru? Itu semua adalah cerita yang belum ditulis. Tapi satu hal yang Anissa tahu sekarang, sesuatu yang mungkin lebih berharga dari semua pengalaman pahit yang dia lalui. Jati diri tidak pernah ditemukan di pelukan orang lain. Harga diri tidak bisa diberikan oleh siapapun. Dan cinta sejati bukan tentang siapa yang pertama, tapi tentang siapa yang bertahan ketika kamu sedang tidak sempurna. Dan untuk kalian yang mendengar cerita ini,
Mungkin ada di antara kalian yang sedang berada di posisi yang sama seperti Anissa. Mungkin kalian sedang jatuh cinta pada seseorang yang kalian yakini tulus. Mungkin kalian sedang mempertimbangkan untuk memberikan sesuatu yang tidak bisa kalian ambil kembali. Mungkin kalian sedang merasa bahwa cinta adalah pengorbanan tanpa batas. Ingatlah, cinta sejati bukan hanya tentang perhatian dan kata-kata manis, bukan tentang hadiah atau janji-janji indah. Cinta sejati adalah tentang tanggung jawab, konsistensi, dan keberanian untuk tetap ada saat kamu sedang tidak terlihat menarik. Cinta sejati tidak akan pernah memintamu untuk mengorbankan harga dirimu, tubuhmu, atau masa depanmu. Jangan menyerahkan segalanya hanya karena rasanya indah di awal, seperti bungkus